Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mila Puspitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Brigip 13 Galuh Rahayu. Nah, untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara, materi program unggulan bersama generasi muda peduli bangsa mewujudkan Indonesia emas 2045, saya memberikan edukasi yang berjudul um, wawasan kebangsaan dan juga bela negara bagi generasi muda. Dari wawasan kebangsaan. Nah, apa sih wawasan kebangsaan itu? Nah, berikut adalah penjelasan mengenai wawasan kebangsaan. Nah, dari pengertiannya, wawasan kebangsaan itu ialah suatu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang berkaitan dalam diri kita sendiri dan juga lingkungan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maksudnya itu, wawasan kebangsaan merupakan suatu sudut pandang dari kita yang berkaitan dengan diri kita sebagai warga dan bangsa Indonesia dan juga lingkungan kita sebagai wilayah negara Indonesia dalam konteks berbangsa dan juga bernegara. Nah, untuk selanjutnya, ini ada latar belakang. Yang melatar belakangi wawasan kebangsaan ini adalah dimulai jauh sebelum adanya zaman reformasi. Zaman reformasi itu apa? Zaman reformasi itu zaman sekarang. Zaman kita saat ini dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, untuk sebelum zaman reformasi itu sebenarnya ada zaman-zaman lain yang melatar belakangi wawasan kebangsaan ini. Di antaranya itu ada pada zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman pasca kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan juga masa reformasi. Nah, untuk zaman kerajaan sendiri, yang pertama itu tentunya pahlawan-pahlawan kita ataupun nenek moyang kita itu mengalami em, kesulitan untuk pada saat itu ada sebuah seperti em, kesulitan dari perpecahan antara atau peperangan antara kerajaan-kerajaan yang ada di daerah. Sementara untuk pada zaman penjajahan sudah pasti itu penyebabnya dikarenakan memang adanya penjajah. Nah, pada saat zaman penjajahan sendiri itu tuh Nusantara, wilayah Nusantara membentuk em, mulai terbentuk satuan dan yang nantinya akan menjadi negara Indonesia itu. Nah, untuk pada zaman pasca kemerdekaan ini em, untuk dari permasalahannya memang karena adanya karena kita itu masih negara baru, jadi masih banyak permasalahan-permasalahan seperti pembentukan-pembentukan em, pemerintahan ataupun dan lain-lain yang menimbulkan mungkin kontroversi ataupun em, masih belum teratur lah dalam perencanaannya. Dan pada zaman pasca kemerdekaan ini Em, Istilahnya saja yaitu pada zaman Orde Lama ini yaitu pada pemerintahan Bapak Soekarno. Nah, pada zaman Orde Lama ini sebetulnya em, ancaman yang ada atau masalah yang dihadapi itu dari pemerintah internalnya sendiri masih 11-12 dengan zaman pasca kemerdekaan.
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru ini masalahnya mungkin sudah berkembang dan juga masalahnya mungkin lebih kepada internal sendiri yang bukan dari pemberontakan-pemberontakan lagi, tapi masalah lebih ke masalah ekonomi dan lain sebagainya. Dan untuk masalah sekarang kita saat ini adalah em, pada zaman reformasi itu ada dari em, teknologi. Saat ini kita sedang mengalami kemajuan teknologi yang cukup pesat, maka dari itu ini merupakan sebuah tantangan juga bagi kita sebagai penerus bangsa untuk mem- menjadikan teknologi ini sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa untuk dijadikan diperoleh manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bela negara generasi muda sendiri itu maksudnya, maka dari itu, atas latar belakang yang tadi eh, sudah disebutkan, maka dari itu, dengan adanya perjuangan para pendahulu kita, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda untuk melakukan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Masuk Maksud dari profesi masing-masing ini, kita dapat menjalani profesi kita saat ini, pada saat ini, entah itu kita sedang sudah menjadi mahasiswa atau kita masih menjadi siswa, kita bisa memanfaatkan em, profesi kita saat ini sebagai siswa ataupun mahasiswa dengan sebaik-baiknya yang nantinya mungkin akan berguna bagi kebutuhan eh, negara dan juga bangsa. Lalu selanjutnya itu untuk pesan pada generasi muda, mungkin dari saya itu pesannya mari kita sama-sama melanjutkan perjuangan para pahlawan juga nenek moyang kita untuk bangsa ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ada, dan mari juga kita jaga tali persaudaraan sebagai rakyat Indonesia yang satu dan selalu bersama. Dan untuk selanjutnya itu, untuk penutup, saya ucapkan terima kasih banyak dan juga sampai jumpa. Salam lestari, salam konservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.